Pria ini sekilas terlihat baik dan terpelajar, tapi di balik itu Bobby adalah seorang pembunuh bayaran. Dia pernah membunuh presiden, dan kabur dengan selamat. Tapi tak disangka kliennya berani tidak membayar dia, bahkan mengucapkan kata-kata kotor untuk menghinanya. Melihat hal ini, Bobby langsung berencana membalas dendam. Dia memasukkan flash disk ke komputer, lalu mengirim pesan ke bank untuk mencari tahu siapa yang melakukan transfer pembayaran ini. Tapi saat sedang menunggu, istrinya Wati tiba-tiba masuk. Di rumah Bobby adalah suami teladan. Meskipun sering pergi selama beberapa bulan, tapi selalu menghasilkan banyak uang. Kali ini Wati datang untuk memintanya tinggal merayakan ulang tahun anak mereka. Namun dia harus mengecewakan Wati, karena melihat pakaiannya, sudah jelas dia akan pergi lagi. Lalu Wati mengantarnya ke bandara. Setelah tiba di bandara, Wati merasa suaminya yang selalu keluar negeri mungkin sedang berselingkuh. Tanpa dia sadari, justru karena dia mengantar suaminya kali ini, adalah awal malapetaka untuk suaminya. Setelah melihat mobil Wati menjauh, hatinya dipenuhi perasaan campur aduk. Dia tidak yakin apakah Wati akan minta cerai jika mengetahui identitasnya yang sebenarnya. Untungnya, dia sudah memutuskan untuk berhenti setelah balas dendam ini. Bobby sebenarnya tidak naik pesawat, hanya berputar-putar sebentar sebelum naik taksi. Dia melepas cincin pernikahannya dan menyimpannya di saku untuk menghindari jejak yang bisa dilacak. Kemudian Bobby pergi ke tempat penyimpanan, memilih paspor, lalu naik taksi menuju Jerman. Ketika itu, Wati tidak langsung pulang, melainkan pergi ke toko bunga. Tepat pada saat itu, taksi yang melintas membuat Wati sadar bahwa suaminya telah membohonginya. Padahal katanya pergi dengan pesawat, tapi ternyata masih di Spanyol. Wati langsung meneleponnya, tapi ponselnya dimatikan. Sementara itu, Bobby menerima telepon dari klien baru yang langsung mentransfer uang muka 100 juta. Jika dia bisa menghabisi target sebelum tanggal 28, dia akan menerima tambahan 20 juta dolar sebagai pelunasan. Tanpa perlu melihat, sudah jelas klien sangat ingin membunuh target tersebut. Sebagai pembunuh bayaran kelas atas, Bobby langsung menyetujuinya, karena siapa yang bisa menolak uang? Usaha Bobby meminta info dari bank tidak berhasil. Meskipun bank tidak bisa memberitahu siapa pembayarnya, untunglah manajer bank pengertian dan memberikan kartu nama salah satu perusahaan pembayar. Melalui kartu nama ini, dia dengan cepat menemukan perusahaan milik pembayar dan setelah melihat foto di situs web mereka, akhirnya menemukan siapa kliennya, putra presiden. Keesokan harinya, dia mengancam sopir mobil klien dengan senjata, menyuruhnya masuk ke bagasi dan dibunuh, lalu mengambil alih mobil. Klien yang tidak curiga pun masuk ke mobilnya. Seperti yang diperkirakan, ketika konvoi mendekati persimpangan, dia memulai rencana balas dendamnya. Dia menginjak gas dalam-dalam dan dengan manuver cepat melepaskan diri dari konvoi pengawal. Tapi belum jauh dia pergi, sebuah mobil menghalangi jalannya di depan, dan pengawal keamanan menghadang di belakang, bahkan menembak ban mobilnya. Namun dengan cepat, dia mengarahkan mobil ke bangunan yang sedang tahap konstruksi, menabrak konstruksi dan menghalangi pengawal keamanan. Setelah memarkirkan mobil di gang yang tersembunyi, dia menodongkan pistol ke klien. Klien ingin menjelaskan mengapa dia tidak membayar, tapi dia tidak memberi kesempatan. Kemudian dia pergi ke bagasi, mengenakan jaket yang telah disiapkan, melemparkan bom ke dalam mobil, dan dengan santai pergi. Ketika pengawal keamanan tiba, bom meledak. Lalu dengan tenang dia melarikan diri. Namun saat akan naik kereta bawah tanah, Bobby menyadari bahwa Wati telah menemukan kamar rahasianya. Ini bisa berarti keluarganya akan hancur. Bagaimanapun, wanita mana yang bisa menerima suami yang membunuh orang demi uang?